Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ini sebuah video yang sangat menarik yang harus kita dengarkan dan kita lihat bersama-sama, karena ini adalah ilmu bagi kita untuk referensi ke depan kita, bahwasannya pembahasan tentang nasab, tentang keabsahan dari golongan kaum Balawi yang mengakui sebagai duri Rasulullah Muhammad SAW, ternyata menurut penelitian yang telah dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, itu semuanya tidak tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun anehnya, sekali lagi anehnya, masih ada aja pribumi dari golongan kita. Teman-teman mungkin bisa melihat, yaitu Wafi, yang selalu membela, menyuarakan tentang keabsahan nasab dari kaum Balawi, di mana Wafi mempunyai data, bukti kitab, manuskrip, namun semuanya itu telah dibantu oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, karena manuskrip dan kitab yang telah dibawa oleh Wafi itu adalah karangan dari golongan kaum Balawi. Nah, di video ini sangat menarik untuk kita dengarkan bersama-sama, di mana Kiai Haji Ubaidillah memberikan tanggapan, wawasan terhadap kita, bahwasannya pembahasan tentang masalah nasab itu adalah ilmu yang pasti. Sebetulnya banyak orang yang mengatakan bahwasannya males untuk membicarakan tentang masalah nasab. Namun perlu kita ingat, sekali lagi perlu kita ingat teman-teman, ya. Perlu kita ingat bahwasanya ini adalah untuk kepentingan kita sendiri. Karena apa? Ini menyangkut nama dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jangan sampai orang-orang yang memang real, tidak mempunyai data dan tidak mempunyai bukti, hanya mengaku-ngaku sebagai duriya Rasulullah Muhammad SAW, namun sesuai fakta dan data tidak benar. Nah, ini harus kita hati-hati. Karena apa? Kalau kita tidak mengetahui ini, tidak memahami ini, kita akan terjerumus ke dalam kesesatan. Baiklah, tidak panjang lebar, mari kita simak video berikut ini. Nah, harus dipahami bahwasanya tentang pembahasan nasab. Nasab itu ilmu pasti. Nasab itu ilmu pasti. Nah, sekarang ini banyak orang menasabkan diri padahal kadang-kadang karena kabar yang tidak jelas. Karena kabar yang tidak jelas, tiba-tiba ngomong begini, saya ini keturunan Sunan Giri. Oh, ini disampaikan oleh Habib Hussein Al-Habsyi. Saya tuh pernah naik bis, ketemu sama bapak-bapak tua, dibilangin, kamu itu keturunan Sunan Giri. Berarti ini keturunan Sunan Giri. Ini berarti yang ngomong sama yang diomongi jeleknya apa ini berarti? Loh, yang namanya nasab loh, kamu, nah bapakmu yang keempat kamu tidak tahu namanya kok kamu bisa ngaku keturunan Sunan Giri? Tidak bisa kalau begitu. Paham ya? Nasab itu ada ilmunya aja, jelas. Bagus. Ilmunya jelas. Ini bagus. Nah, Teori kenasaban bagus ini. Nasab ini dijaga. Ah, ya. Ada orang-orang tertentu yang memang berkhidmat untuk mengurus nasab. Dan ada namanya pohon nasab. Dulu tuh generasi terdahulu, mungkin sekitar 60 tahun, 70 tahun yang lalu, ada namanya Habib Ali bin Ja'far As-Sagaf. Beliau ini Masya Allah, itu beliau insya Allah nasabnya habaib se-Indonesia dan Malaysia punya semuanya beliau. Wow. Di bawah pohon begitu. Harusnya manuskripnya masih ada ini harusnya. Aku langsung ketahuan, ada tidak di bawah? Tidak ada. Harusnya punya manuskrip, punya data. Punya semuanya beliau ini. Betul, Masya Allah, khidmat kepada urusan nasab luar biasa. Orang yang ahli nasab julukannya An-Nasabah. Bukan nasabah bang, bukan lah ya. An-Nasabah itu dari ilmu nasab. Jadi nasab itu ilmu pasti. Nah, kan ini bagus. Ilmu pasti. Bagus. Karena nasabah itu juga sejarawan juga sebenarnya. Saya keturunan Habib Abdullah Al-Haddad. Saya pernah ucapkan tidak bisa. Saya punya catatannya kok. Saya punya ayah fulan, udah meninggal makamnya di sini. Saya lagi ini, udah meninggal makam sini. Lagi ini, orangnya di sini. Ada semua catatan itu. Sampai kepada Habib Abdullah bin Alwi, ada dicek bener ada.
Bagus, Nasab itu ilmu pasti. Maka bagus. nggak bisa sembarangan orang menasabkan diri Harusnya kepada kalau bukan begini, ayah, kalau ada yang ayahnya. bongkar, Apalagi kadang-kadang itu dapat dibuktikan nasab saja. dari sumber yang nggak jelas. Nanti, Ketemu orang tua atau lagi duduk di pohon beringin tiba-tiba ketemu sama jin. Jin genderuwo itu. Biasanya genderuwo itu datangi temennya. Bukan Iya, dianggap iya. teman, makanya didatangi akhirnya. iya, iya, iya. Akhirnya nggak bisa begitu. Bagus, bagus. Apalagi dapat nasabnya itu dari mimpi. Nggak bisa. Nasab dari mimpi nggak bisa. Bagus, bagus, bagus. Pernah sekali kejadian lucu ini. Saya diundang di suatu daerah pengajian hall. Bagus. Hallnya Mbah Sapa gitu. Ceramah. Nggak udah boleh ceramah nasab selesai. dari mimpi, nggak boleh. Saya duduk terus ini, saya nanya, ini Mbah ini dimakamkan di mana? Jadi makamnya itu tidak berwujud makam. Loh. Gimana? Bingung saya. Makamnya itu tidak Bagus. berwujud makam. Iya. Bagus. Mana makamnya? Ini. Pohon beringin enggak tanya. Bagaimana tahu dari mana di sini ada makamnya wali? Pernah ada orang ziarah ke sini. Bagus. Dia bilang katanya di sini ada wali. Akhirnya kita cari nasabnya. Ketemu. Kita sambung-sambungkan ketemu. Tidak bisa nyambung-nyambungkan. Bagus, bagus. Sambungkan sampai ke Sunan Kalijogo, sampai ke Nabi Muhammad. Tak lihat, oh gila orang ini berarti ini. Datang ke tokoh-tokoh. Sekarang yang gila siapa sekarang? Akhirnya. Yang terbukti gila siapa sekarang ini? Makamnya juga makam fiktif, tidak bisa. Nggak Ini bisa. memang di situ ada makam orang, anaknya mana, Jangan fiktif. Bagus, bagus. keturunannya siapa, kan harus jelas. Itu. Jelas. Historis harus. Bagus. Harus, Jelas, harus harus. jelas. Jangan ahistoris. Jangan Ada tuh daerah begitu tuh ada. jangan Sengaja fiktif. memfiktifkan makam. Satu nanti membuat propaganda seakan-akan itu makam keramat, biar banyak orang yang ziarah. Nanti masyarakat setempat ada yang buka warung, ada yang jaga parkir. Ayo. Ada begini, jadi kira nggak ada loh. Siapa? Ayo, Ada begini, siapa? makanya ziarah jelas-jelas saja. Ya, jelas-jelas saja. Bagus ini. Jangan lihat polisi tidur di ziarah di kera makam, bukan. Bagus Biar ini. anggap bodoh lah Bagus polisi ini. tidur. Bagus. Gitu. Nah, teori inilah yang dikembangkan oleh Kiai Imad. Bagaimana membuktikan. Kiai Imad ingin membuktikan dan mengembangkan teorinya. Bagus. Hal-hal seperti ini disadari kok di kalangan Pak Alwi, di kalangan Habib, sudah disadari. Rizik Syihab juga pernah menyampaikan, Habib Hussein Al-Habsyi tadi saya setel. Robitoh juga sebelum ada tesis Kiai Imad juga berkali-kali pentingnya data historis, data yang bukan fiktif dalam konteks kenasaban. Karena itu seorang nasabah, seorang an-nasabah itu tidak bedanya dengan seorang sejarawan, cuman spesifikasinya dalam konteks kenasaban dan validasinya sama dengan data, dengan data historis. Tapi sekarang saya nggak tahu, dan hak juga itu hak dari para Habib Robitoh meng-hire Mas Wafi untuk menjadi nasabah. Semoga Mas Wafi tidak menjadi nasabah sementara Robitoh untuk menjawab Kiai Imad. Saya berdoa Mas Wafi menjadi nasabah yang akan tercatat dalam sejarah Robitoh dan menjadi pakem kajian-kajian nasabnya Mas Wafi, menjadi pedoman Robitoh sehingga Mas Wafi lebih berarti di kalangan habaib. Bagus itu, saya senang itu. Saya nggak menolak Mas Wafi, wong itu pendapat. Persoalan akurasinya kan nanti dibuktikan dalam sebuah kajian historis. Dan ya Imad sudah membuktikan itu. Bahkan dari kalangan Habib Rizik, Habib Muhammad dan Robitoh
sudah sebenarnya sudah cukup untuk menjawab keahlian Mas Wafi di bidang kenasaban, yang sebenarnya pendapat itu masih perlu ditambah lagi datanya, bukan salah. Di perspektif keilmuan Mas Wafi itu tidak salah, cuman perlu ditambah lagi kriteria kenasaban dari perspektif Mas Wafi itu biar lebih kokoh. Ibarat bangunan tuh kokoh, pohon kalau akarnya tinggal beberapa kan nanti kena angin bisa tumbang. Hal yang sama, pola hidup itu kalau bangun atas dasar akar pemikiran yang kuat, itu perspektif yang diberikan kepada publik juga kuat. Ya, demikian obrolan pagi ini, semoga bermanfaat, bukan untuk membangun kebencian, tapi bagaimana dialektika dalam diskursus nasab ini untuk lebih menjernihkan hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Mustafa Muhammad SAW. Kesemuanya ini atas dasar kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, sekali lagi, pembahasan tentang masalah nasab kaum Ba'alawi ini bukan hal yang remeh buat kita, karena ini adalah menyangkut nama baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang yang mengaku-ngaku sebagai duriya Rasulullah, namun sikap dan perilakunya saat memberikan tausiah, memberikan wejangan terhadap umat, namun tidak mencerminkan keteladanan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di sini kita harus bisa mengambil hikmah dan mengambil pembelajaran buat kita. Dulu memang saya sendiri memang cinta kepada para habaib. Namun dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, apakah saya membenci? Tidak. Saya hanya tidak suka dengan sikap dan perilakunya dari kaum golongan Ba'alawi. Ya, sekali lagi, sikapnya yang mendoktrin umat dengan pengajian-kajian yang disampaikan, narasi-narasi yang disampaikan kepada umat yang tidak sesuai. Nah, inilah yang harus kita hati-hati, terutama masalah sejarah-sejarah yang dibelokkan. Teman-teman bisa melihat sendiri di medsos yang sudah banyak beredar pembelok-pembelokan sejarah, bahkan makam-makam palsu. Ini adalah hal yang harus kita ikut menyampaikan hal yang sebenar-benarnya kepada umat, bahwasanya memang para habaib itu bukan duriya Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah ini menjadikan wawasan ilmu tambahan buat kita semuanya, agar kita lebih memahami tentang keabsahan nasab dari golongan kaum Ba'alawi. Oke teman-teman, bagaimanakah menurut Anda? Tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Terima kasih. Terus ikuti pembelajaran tentang sejarah-sejarah Islam yang ada di bumi Nusantara ini, agar kita tidak terjerumus oleh orang-orang yang membelokkan sejarah-sejarah Islam yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.